Menantu Super. Bab 3631-3640. Bab 3631, Cincin Lambang Keluarga Zhong. Menggali kuburan. Ingin menggali jenazahnya. Ini jelas merupakan permintaan paling keterlaluan yang pernah didengar Han San Qian, dan juga permintaan paling konyol. Hal ini mengharuskan dia untuk menggali kuburan seseorang dan menggali mayat seseorang, yang setidaknya bisa dimengerti. Bagaimanapun, pihak lain mungkin adalah musuhnya, dan wajar jika membalasnya dengan cara ini. Tapi meminta orang lain untuk menggali kuburanmu sendiri dan menggali mayatmu adalah hal yang tidak masuk akal. Bukankah ini telur pecah? Bukankah ini merugikan dirimu sendiri? Ini tidak hanya konyol, bahkan sedikit menggelikan. Aku bertanya lagi, apakah kamu baru saja memintaku untuk menggali kuburmu dan menggali tubuhmu? Apakah kamu yakin? Apa yang disebut ketenangan pikiran terkubur, tetapi tabu untuk menghancurkan tanah setelah dikuburkan Han San Qian benar-benar tidak tahu apa yang diinginkannya. Saya yakin. Seng Yuan tersenyum. Melihat wajah bingung Han San Qian, dia menggelengkan kepalanya, semua orang di dunia akan mati, jadi hidup dan mati itu sendiri adalah hal yang normal. Yang hidup memikirkan orang mati, tapi menurutku keinginan terbesar orang mati bukanlah kemuliaan setelah kematian. Dia tidak bisa melihatnya, dan itu tidak ada artinya, kan? Han San Qian mengangguk, itu benar. Lalu menurutmu apa keinginan terbesar almarhum? Dia bertanya sambil tersenyum. Han San Qian tidak pernah mempertimbangkan pertanyaan ini, tetapi jika diminta menjawabnya, itu tidak akan sulit. Keinginannya tentu saja agar Su Yingxia dan Han Nian hidup sejahtera, hidup bahagia, dan hidup bahagia. Ini seharusnya menjadi keinginan terbesar dari siapapun yang akan mati, bukan? Ya, orang mati berharap kerabat mereka yang masih hidup akan lebih baik. Tidak ada perbedaan antara kamu dan aku, kata Seng Yuan sambil tersenyum. Tapi apa hubungannya ini dengan menggali kuburmu dan menggali mayatmu? Han San Qian mengerutkan kening. Pada hakikat kedua hal tersebut tidak dapat dikatakan tidak ada hubungannya, hanya dapat dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali. Nama saya Seng Yuan, tetapi nama keluarga asli saya adalah Zhong. Saya adalah kepala keluarga Zhong selama hidup saya. Tentu saja, saya juga memakai cincin lambang kepala keluarga klan saya di tangan saya. Saya harap Anda dapat menggali kubur saya dan temukan lambangnya. Keluar. Meskipun aku juga tahu bahwa dunia telah berubah dan setelah bertahun-tahun, keluarga Zhong mungkin tidak memiliki keturunan, tapi itu selalu menjadi harapan, kata Han San Qian. Seng Yuan mengangguk dengan berat, ya, ini adalah hal terakhir yang bisa saya lakukan untuk keluarga Zhong sebelum menghilang. Han San Qian, bisakah kamu berjanji padaku? Jika seseorang mengenali cincin lambang ini secara kebetulan di masa depan, bisakah kamu memperlakukannya dengan baik atas namaku? Tentu saja, ini tidak akan sia-sia. Saya menguasai dunia selama hidup saya dan mengumpulkan banyak hal baik untuk keluarga Zhong. Jika keturunan keluarga Zhong masih hidup, saya yakin akan ada beberapa harta yang masih diwariskan ke dunia. Anda dapat membagi hal-hal ini menjadi dua saat itu. Katanya. Han San Qian menggelengkan kepalanya, Han San Qian tidak tertarik pada apapun dari keluarga Zhong. Geng Han San Qian tidak pernah menghargai imbalan apapun. Jika, seperti yang Anda katakan, setelah jutaan atau bahkan puluhan juta tahun, masih ada keturunan keluarga Zhong yang hidup, saya pasti akan memperlakukan mereka sebagai saudara saya sendiri. Ini adalah hadiah saya karena telah mengajari saya seni Liang Yi. Tiansu hari ini. Kebaikan. Mendengar kata-kata Han San Qian dan menatap mata tegas Han San Qian saat ini, Seng Yuan mengangguk puas, saya yakin saya tidak akan melihat orang yang salah. Dengan kata-katamu, aku tidak menyesal dalam hidup ini. Bagi Anda, teknik surgawi 2 tahun itu seperti harimau yang mendapatkan sayap, atau seperti naga yang berenang di laut. Anda harus lebih banyak berlatih. Dengan tubuh seperti itu, Anda pasti akan menghadapi kesengsaraan dan cobaan yang tak terbayangkan. Seharusnya bisa tolong, aku akan sangat membantu kamu. Oke, aku akan mengucapkan selamat tinggal setelah perjalanan panjang. Arai Bagua telah dibuka. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan kata-katanya,
Seng Yuan menggerakkan tangannya lagi. Untuk sesaat, seluruh Bagua tiba-tiba berhenti berputar, dan mata Yin dan Yang juga memancarkan dua sinar cahaya, yang dipantulkan pada Han San Qian. Saat dua sinar cahaya menjadi terang, dan kemudian tiba-tiba menghilang kembali ke Bagua, Han San Qian di tanah juga menghilang sepenuhnya. Bab 3632, akan runtuh. Ketika Han San Qian berdiri lagi, lingkungan sekitarnya tidak lagi seperti sebelumnya. Segala jenis gas memenuhi sisi Han San Qian, membuatnya tampak seperti dunia yang sangat memutarbalikkan dan ilusi. Han San Qian mencoba mengambil langkah maju, tetapi menemukan bahwa dia sedang berdiri di tanah, dengan pola cahaya beriak di sekitar kakinya. Kelihatannya biasa-biasa saja, tapi nyatanya penuh dengan niat membunuh. Susunan Bagua ini sungguh tidak sederhana, kata Han San Qian sambil tersenyum masam. Pada pandangan pertama, Han San Qian sudah bisa merasakan bahwa tempat ini sangat tidak normal, serta berbagai krisis yang tersembunyi di balik kelainan tersebut. Ini saja sudah sangat menakutkan. Jika Anda hanya ingin menghancurkan formasi, itu akan lebih sulit daripada naik ke keabadian. Kata-kata, merebut makanan dari mulut harimau, tidak dapat menggambarkan risiko yang ada. Ini menarik, Han San Qian tersenyum lembut. Untungnya, saya belajar banyak prinsip Bagua dari King Long, dan sekarang saya juga memiliki teknik surgawi Liang Yi yang diajarkan oleh Seng Yuan. Meskipun kehati-hatian dan kehati-hatian tidak bisa dihindari, tidak ada gunanya terlalu khawatir. Memikirkan hal ini, kekuatan Yin dan Yang di tubuh Han San Qian menghilang langsung dari dalam, dan dia berjalan cepat menuju posisi Qian. Han San Qian berjalan kurang lebih anggun dan percaya diri. Ini adalah keyakinan bahwa dia memiliki bekal dan kebijaksanaan untuk akhirnya membangunnya. Namun sebaliknya, saat ini, rumah kayu dan rumah bambu tersebut dikepung secara besar-besaran, dan seiring berjalannya waktu, aliansi manusia misterius tersebut sedang menuju keruntuhan. Stormtrooper penentang maut yang dipimpin oleh Mo Beitian hampir mati dan terluka. Hanya Dao 12 dan Mo Yang, yang berlumuran darah, dan 3 atau 5 tentara yang tersebar yang tersisa berdiri dengan gemetar. Di seberang mereka, mereka masih dikelilingi oleh sebagian besar Wu Yang. Ketiga Tuan Ruyu, juga dalam kondisi yang buruk. Tuan Lu hampir jatuh ke tanah, tanpa kemampuan bertarung apapun. Meskipun Zusan telah memusnahkan satu bagian dengan tongkat, itu terlalu besar dan targetnya juga besar. Dia sudah lama ditusuk keluar dari tubuhnya. Berapa banyak lubang? Tuan Muda Ruyu, yang berpakaian putih, sudah berpakaian merah, dan darah menetes dari sudut bajunya ke tanah. Meski matanya haus darah dan dia tidak marah, tangan kanan yang tersembunyi di belakang punggungnya sudah sedikit gemetar karena kehilangan kekuatan. Setelah konsumsi dalam jangka waktu yang lama, dan jumlah musuh terlalu banyak, meskipun Tuan Muda Ruyu telah memakan beberapa ramuan keluarga, dia tetap tidak dapat menahan konsumsi tersebut. Situasi di pihak Ning Yue dan King Ji saat ini tidak baik, bahkan jika mereka bersumpah untuk tidak menyerah, mereka tidak dapat menahan serangan ganas dari pihak lain. Sekarang garis pertahanan dimakan selangkah demi selangkah, mereka hanya bisa dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Saat ini, separuh pasukan di belakang mereka telah dipaksa masuk ke dalam rumah kayu, begitu mereka semua mundur, mereka akan menghadapi situasi mencoba menangkap penyu yang ada di tengah. Akibat pada saat itu pasti akan sangat menghancurkan. Tapi mereka hanya bisa melihat hal-hal ini tapi tidak punya kemampuan untuk mengubahnya. Karena saat ini, banyak murid aliansi manusia mistik telah terbunuh atau terluka dalam pertempuran, dan kerugiannya sangat besar. Di rumah bambu, meskipun Su Yingxia dan Ziking bergabung untuk membunuh semua orang, mereka jelas terjebak dalam tarik-menarik yang panjang di tengah keterikatan banyak tuan. Meskipun kelompok ahli ini memiliki niat yang berbeda dan sangat takut mati, mereka semua adalah veteran dan telah mengalami ratusan pertempuran dibandingkan dengan saudara pertama, seperti Ziking, mereka hampir sepenuhnya hancur. Meskipun pengalaman bertempur Su Yingxia tidak sebaik mereka, dia lebih baik karena dia pintar dan pasti bisa unggul. Sayangnya, Qin Xuang, yang menggendongnya, menjadi beban terbesarnya saat ini.
Oleh karena itu, meskipun kedua wanita tersebut dapat membunuh semua orang dengan keterampilan luar biasa di tangan mereka, masih sulit untuk menonjol dari lingkaran penundaan tak tahu malu yang dibentuk oleh banyak master. Kebanyakan dari mereka menggunakan pengalamannya untuk menghindar dan tidak memiliki konflik besar dengan kedua wanita tersebut. Namun, jika kedua wanita tersebut ingin keluar untuk mendukung kabin, mereka akan bersatu dan menyerang dengan keras. Setelah beberapa putaran, kedua wanita tersebut tidak hanya gagal menerobos dengan sukses, tetapi juga menghabiskan banyak kekuatan fisik dan energi spiritual. Saudari Yingxia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika ini terus berlanjut, kita tidak hanya tidak akan memiliki kemampuan untuk keluar, tetapi kita akan terjebak untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya kita akan kelelahan dan jatuh ke dalam kematian. Ziking berkata dengan cemas. Su Yingxia mengangkat matanya dan melihat pengepungan di depannya. Dia telah melihat apa yang dikatakan Ziking, tetapi situasi saat ini dikelilingi oleh poin. Apa yang bisa dia lakukan? Melihat kembali murid-murid aliansi misterius yang mati, mayat-mayat menumpuk seperti gunung dan darah mengalir ke sungai. Su Yingxia mengertakkan gigi dan tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia terbang ke udara sendirian. Bab 3633, Pahlawan Pemberani. Cukup. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah, dan energi di tubuhnya tiba-tiba menyebar, menghempaskan semua orang di sekitarnya. Seluruh tanah di sekitarnya bergetar, dan hanya separuh rumah bambu di kejauhan yang roboh seluruhnya saat berguncang, menimbulkan semburan debu. Guncangan besar dan teriakan keras Su Yingxia menyebabkan medan perang di sisi lain rumah kayu itu tiba-tiba berhenti sejenak, dan semua orang berbalik untuk melihat ke sini. Su Yingxia menatap lurus ke arah keindahan menakjubkan yang duduk dalam formasi tentara cadangan. Dia tahu bahwa dia adalah panglima tertinggi partai lain. Benar saja, saat merasakan mata Su Yingxia, kecantikan menakjubkan itu mengangkat tangannya sedikit, dan semua pasukan musuh berhenti total dalam sekejap. Dia memandang Su Yingxia dengan tenang, seolah menunggu Su Yingxia berbicara. Jika kita terus bertarung, kita mungkin akan musnah. Namun, jangan berpikir untuk sendirian. Bahkan jika kita tidak mati, kita harus menyelamatkan kulit kita. Apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Kata Su Yingxia. Si cantik-cantik tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa, tapi kecepatan kedipannya jelas jauh lebih lambat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia setuju dengan kata-kata Su Yingxia. Kalau begitu, saya mengusulkan gencatan senjata, kata Su Yingxia, ekspresinya tidak siap dan diam. Itu hanya lelucon, nona cantik. Apakah kamu takut otakmu ditendang oleh keledai? Saat ini, kami sedang bekerja sama, tetapi kekalahanmu sudah pasti. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berdamai dengan kami? Ya, hanya ada satu akhir bagimu, menyerah dengan patuh, atau dikelilingi oleh kami dan mati. Tidak ada pilihan lain. Neneknya, lucu sekali. Yang kalah berdamai dengan keluarga Ying. Ini mungkin lelucon paling lucu yang pernah kudengar seumur hidupku. Sebelum kecantikan yang menakjubkan itu dapat berbicara, semua ahli sudah melontarkan komentar sarkastik padanya. Si cantik-cantik memandang Su Yingxia dan tersenyum tak berdaya, Nona Su, Anda juga telah melihat bahwa sentimen publik sedemikian rupa sehingga meskipun saya bersedia, mereka mungkin tidak bersedia. Han Sanqian tidak ada di sini. Su Yingxia berkata, dengan kata lain, jika kamu membunuh kami, Han Sanqian mungkin tidak dapat menangkapmu. Sebaliknya, jika dia melihat kami semua mati, dia pasti akan membalas kamu dengan kematian. Ini, sebagai musuhnya, kamu juga harus mengetahui kepribadiannya dengan baik. Si cantik yang menakjubkan mengangguk, dia tidak menyangkal hal ini. Aku akan pergi bersamamu dan membiarkan yang lain di sini pergi. Han Sanqian akan tetap datang untuk menyelamatkanku, tapi dia jelas memiliki kelemahan di tanganmu, dan serangannya secara alami akan melemah. Pilih salah satu dari Han Sanqian, yang penuh dengan balas dendam dan mata pembunuh, dan Han Sanqian, yang memiliki sesuatu untuk dipertahankan. Saya yakin ini adalah pilihan yang sangat sederhana, bukan? Su Yingxia terkekeh. Tidak, saudari Yingxia, tidak, bahkan jika Ziking mati dalam pertempuran, aku tidak akan pernah membiarkanmu jatuh ke tangan orang lain.
Ziking menggelengkan kepalanya dengan kuat setelah mendengar ini. Daripada hidup dalam kesakitan dan rasa bersalah, lebih baik bertarung sampai mati. Setidaknya saat mereka bertemu di dunia bawah di masa depan, dia bisa menepuk dadanya dan memberi tahu siapapun, termasuk Han Sanqian, bahwa dia tidak akan pernah mengecewakan siapapun. Utusan khusus Shenlong, tidak peduli apa yang dia lakukan. Kita bisa membunuh mereka dan kemudian menangkap Su Yingxia. Jika saatnya tiba, kita bisa menghilangkan akarnya dan pada saat yang sama, kita juga bisa memiliki pegangan untuk memegangnya. Han Sanqian, bukankah lebih baik? Benar, utusan khusus Shenlong. Tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka. Mereka hanyalah monster yang terjebak dalam pertarungan dan mereka tidak akan bertahan lama. Beberapa ahli langsung menampik pernyataan Su Yingxia. Su Yingxia sama sekali tidak panik, dia memandangi keindahan yang menakjubkan itu dengan tenang dan tersenyum tipis. Apakah kamu yakin bisa menangkapku hidup-hidup sebelum aku bunuh diri? Begitu kata-kata ini keluar, kecantikan menakjubkan yang telah menatap Su Yingxia tiba-tiba tertawa. Oke, Su Yingxia yang luar biasa, ini memang pertarungan nyata antara naga dan burung phoenix. Han Sanqian pemberani, dan istrinya juga sedingin es dan pintar. Sangat menarik bahwa kamu bisa mengalahkanku dalam situasi yang sulit seperti ini. Si cantik yang menakjubkan tersenyum sedikit. Kemudian, dihadapkan pada situasi di mana banyak ahli ingin berbicara, dia mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat agar mereka tutup mulut, dan pada saat yang sama, dia memandang Su Yingxia dan berkata dengan tenang, "Oke, Su Yingxia, saya setuju dengan permintaan Anda, tetapi permintaan itu harus dikurangi setengahnya." Setengah. Su Yingxia sedikit mengernyit, tidak tahu apa maksudnya. Bab 3634 Tekad Istana Tianji. Itu benar, kurangi separuh jumlahnya. Kurangi separuh jumlah orang. Si cantik yang menakjubkan mencibir, setiap orang dari kalian yang hidup di sini berarti. Kamu dapat memilih setengah dari mereka untuk mati, dan sisanya, mereka dapat hidup. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menatap Su Yingxia dengan tenang. Tentu saja, dia tidak mempersulit Su Yingxia, dia hanya membuat rencana yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Han Sanqian yang geram dan membalas dendam dengan teror, sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada Han Sanqian yang punya pegangan. Namun, jarak di antara mereka tidak boleh lebih besar dari kekuatan bertarung kelompok orang ini saat ini. Kalau tidak, apa gunanya dia membuat kesepakatan ini? Terlebih lagi, kuncinya adalah langkahnya saat ini dapat menyebabkan aliansi misterius itu berantakan secara maksimal, dan hati orang-orang akan hancur. Bahkan jika timnya ditata ulang, itu akan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan pondasinya sudah hampir hancur. Sungguh langkah yang bagus untuk menarik pelatuknya. Mata Su Yingxia kejam, dan tentu saja dia tahu niat pihak lain. Tapi dia tidak bisa menolak dengan tergesa-gesa, karena meskipun kondisi saat ini sangat kejam, setidaknya setengah dari pasukannya selamat bagaimanapun caranya. Begitu dia tidak setuju, hanya ada satu takdir yang menunggu semua orang di sini. Sepenuhnya dimusnahkan. Nona Su, saya tahu Anda tidak yakin, tetapi Anda tidak punya pilihan. Ini adalah satu-satunya pilihan Anda dan satu-satunya alat tawar-menawar Anda, dia tertawa pelan. Su Yingxia tidak berbicara, dia terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan melihat kerumunan di sisi lain rumah kayu itu. Mereka berada dalam kesulitan. Tepat ketika Su Yingxia dihadapkan pada keputusan yang sulit, Ziking melonjak ke langit dan beberapa master hendak menyerang. Namun, melihat kecantikan menakjubkan menggelengkan kepalanya ke arah mereka, para ahli ini membatalkan rencana ini lagi. Semuanya, dengar, Saudari Yingxia ingin menyelamatkan hidup kita dengan nyawanya sendiri. Sekarang, separuh dari kita harus mati dan separuh lainnya harus ditinggalkan. Aku, Ziking, adalah orang pertama yang bersedia berkorban. Suara ini ditransmisikan melalui sistem suara, dan nyaring serta kuat, dengan gema yang bertahan lama, sehingga semua orang yang hadir pasti akan tercengang. Istri pemimpin sebenarnya ingin menyerahkan dirinya ke tangan pihak lawan untuk kita. Bagaimana mungkin? Bukankah ini lelucon? Kita bisa mati, tapi tidak akan terjadi apa-apa pada istri pemimpin.
Ya, apa yang kamu takutkan? Jika kamu bertarung dengan mereka, kamu mungkin akan mati. Haha, bagaimanapun, aku baru saja membunuh 3 atau 4 orang, dan aku telah menghasilkan cukup uang. Kami mempraktikkan Taoisme dan latihan tubuh hanya untuk menjalani kehidupan yang berbeda seperti sebelumnya. Jika sekarang masih demikian, apa tujuan kami? Ya, saya tidak akan pernah menyerah dan melawan mereka sampai akhir. Sekelompok murid, apakah mereka pria atau wanita, semuanya mulai berbicara serempak setelah mendengar kata-kata Ziking dan mengetahui keseluruhan cerita. Namun, seberapa banyak mereka berdiskusi, inti mereka tidak pernah berubah, yaitu mereka menolak untuk menyerah dan berjuang sampai akhir. Ning Yue dan King Ji tidak berbicara. Mereka melihat kembali para eksekutif senior di aliansi seperti Fu Li dan Jiang Hu Bai Xiaosheng dan meminta pendapat mereka. Tapi pertanyaan seperti ini lebih seperti aku ingin mati, bagaimana denganmu, daripada mencari bagaimana mereka mempertimbangkan permintaan ini. Jiang Hu Bai Xiaosheng terkekeh, sejak hari pertama saya bertemu Han San Qian, saya berubah dari seorang inkuisitor di Jiang Hu menjadi yang disebut wakil pemimpin. Demi keselamatan saya, Han San Qian selalu meminta saudara Lin Long untuk menemani saya. Dialah yang benar dan meninggalkan pria yang melindungiku, dan sekarang aku harus memberitahunya bahwa saudara laki-laki di bawah perlindungannya telah dewasa sekarang. Setelah mengatakan ini, Jiang Hu Bai Xiaosheng perlahan menggenggam pedang panjang itu. Telah berada di Jiang Hu sepanjang tahun, orang kecil seperti Jiang Hu Bai Xiaosheng tahu bagaimana bertahan hidup lebih baik daripada orang lain. Atau dengan kata lain, untuk bertahan hidup, dia membuang semua martabatnya dan hidup seperti tikus yang berminyak. Han San Qian membantunya meningkatkan harga dirinya, dan sekarang dia tidak berniat membuangnya lagi. Itu bagus. Wang Ximin juga tersenyum dingin dan mengangkat pedangnya lagi. Du Yisheng juga berdiri saat ini, melihat ke arah Zhong Beihai di samping, dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, meskipun kita bepergian bersama di Istana Tianji, ketika kita keluar, kita harus memperhatikan kata, kebenaran. Saya telah menunggu 3.000 dolar untuk makan dan minum, dan inilah waktunya untuk membayarnya kembali. Zhong Beihai mengangguk sedikit dan melihat ke belakang sedikit, di mana murid-murid istana Tianji. Ini. Teriak semua orang. Mereka yang melenyapkan setan dan membela Tao harus memimpin. Bagaimana kalau kita mengambil langkah pertama? Saya ingin mendengarkan ajaran paman saya. Kalau begitu ikuti aku dan serang. Dengan pedangnya terangkat, Zhong Beihai memandang Ning Yue dan yang lainnya dan tersenyum, dalam perjalanan ke dunia bawah, saudara-saudara dari Istana Tianji akan pergi dulu untuk membersihkan jalan. Segera setelah dia selesai berbicara, di bawah kepemimpinan Du Yisheng dan Zhong Beihai, Istana Tianji terbang langsung ke pasukan musuh yang besar. Bab 3635 Semua orang mati. Ning Yue dan yang lainnya buru-buru ingin memanggil mereka kembali, tetapi saat ini, murid Istana Tianji sudah bergegas keluar bersama Zhong Beihai dan Du Yisheng. Murid-murid Istana Tianji belum bergabung dengan aliansi kita sama sekali, tetapi mereka memimpin bencana seperti itu. Jika kita meminta mereka mati atas nama kita, maka akan lebih buruk bagi kita untuk hidup daripada mati. Wakil aliansi pemimpin, anggap saja aku tidak menuruti perintah. Ada saudara yang tidak takut mati. Ikuti aku. Seorang prajurit berteriak dengan marah dan mengangkat pedangnya. Meskipun dia tahu bahwa tingkat kultivasinya tidak ada apa-apanya di depan sekelompok orang besar atau sekelompok tentara, dan bergegas keluar hanya akan menjadi target hidup bagi orang lain. Namun ada cara untuk mati, dan ada moralitas untuk hidup. Sial, kamu benar. Orang luar bertanggung jawab atas urusanku sendiri. Jika kamu memintaku untuk membuka mata dan menutup mata dan bertingkah seolah aku tidak bisa melihatnya, aku tidak bisa melakukannya. Kalian, aku akan pergi dulu. Segera setelah dia selesai berbicara, tentara lain mengikuti di belakangnya. Aku ikut juga. Aku ikut juga. Sial, aku juga tidak ingin hidup. Satu demi satu, para prajurit bergegas keluar dari tim, diikuti oleh prajurit pertama, dan semua bergegas menuju sisi yang berlawanan. Namun, saat mereka bergegas dari belakang ke depan, sekelompok orang menghalangi jalan mereka. Itu adalah Ning Yue. Apa?
Apakah kamu pikir hanya kamu yang tidak takut mati? Ning Yue tersenyum. Jika Anda tidak takut mati, lalu mengapa menghentikan kami? Kata prajurit yang memimpin dengan marah. Ning Yue memandangnya dan berkata, seperti yang Anda katakan, jika Anda mendapatkan beberapa kepala lagi untuk mendapatkan uang mati, bukankah Anda akan menghasilkan lebih banyak uang? Apa yang dapat Anda capai jika selusin dari Anda menagih? Tapi rumput mati di kuat angin belum bertiup, baru saja jatuh. Jika harus terburu-buru, ayo bergegas bersama dan saling menjaga. Hanya dengan begitu kita bisa membunuh lebih banyak orang. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ning Yue tersenyum, tiba-tiba melihat ke arah murid-murid di belakangnya, dan berteriak dengan dingin, Istana Baguyo meminta persetujuan dari wakil pemimpin untuk memimpin penyerangan terlebih dahulu. Kami tidak akan pernah menyerah dan akan berjuang sampai akhir. Kami punya tidak ada pilihan lain. Sepertinya saudara-saudaraku dari Istana Baiyao takut mati. King Ji mencibir dan berdiri, memandang Jianghu Bai Xiaosheng dan berkata, kami juga akan berangkat dengan pasukan besar. Jika itu tim kedua, akankah kamu sangat tidak bahagia? Meskipun masih ada 6 dari 7 monster Jiangbei, mereka tidak takut mati, Dabitian juga berdiri. Sebelum Bai Xiaosheng dapat berbicara, semua murid di belakangnya mulai berteriak serempak. Bunuh, 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 lawan mereka sampai mati. Jianghu Bai Xiaosheng tersenyum dan mengangguk, oke, oke, oke. Mampu bertarung denganmu, hidup dan mati bersama, dan akhirnya dimakamkan di medan perang adalah berkahku, berkah Jianghu Bai Xiaosheng, dan Han Sanqian juga. Karena kalian semua berpikir begitu, ikuti perintahku. Mengaum. Semua orang menjawab serempak. Berjuang sampai akhir. Bunuh. Mengaum. Linlong, yang mengenakan raungan naga, memimpin dengan membawa ratusan siswa dari seluruh dunia. Membunuh. Para jenderal meraung dan mengikuti dari dekat. Sekelompok orang benar-benar menyerah pada pertahanan dan langsung menyerang. Di belakang kerumunan, hanya Lu Yuan dan sekelompok elit keluarga Lu yang segera tersisa pada saat ini, bawahannya juga melihat ke arah Lu Yuan, apa yang harus kita lakukan? Lu Yuan bingung sejenak, dia bergegas, tahu bahwa dia akan mati. Tetapi jika Anda tidak terburu-buru, sepertinya tidak terlalu kuat. Para perompak sudah naik ke kapal, dan kita tidak bisa keluar sekarang. Jika kita tetap di sini, kita akan mati saja. Ayo. Ya. Dengan keputusan akhir Lu Yuan, semua orang di seluruh rumah kayu bergegas keluar, tidak meninggalkan siapapun. Melihat pasukan besar melancarkan serangan lagi, Mo Yang dan beberapa orang lainnya tampak menyedihkan, tetapi saat Mo Yang meraung dan menyerang lagi, meskipun jumlah mereka sedikit, momentum mereka sudah cukup. Melihat rumah kayu yang tiba-tiba melancarkan serangan, bahkan wanita cantik yang selalu acuh tak acuh mau tidak mau berdiri tiba-tiba saat ini, melihat ke sisi itu dengan mata yang luar biasa. Ini. Bab 3636, Kecemerlangan Sialan ini. Apakah mereka gila? Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Apakah mereka mengirim diri mereka sendiri ke kematian? Di kota Guiluo, sekelompok orang, baik di depan atau di belakang formasi, semuanya terdiam dan terkejut. Mereka berencana menyaksikan sekelompok orang ini saling menyalahkan, menganiaya, dan bahkan membunuh satu sama lain demi memperebutkan kesempatan untuk bertahan hidup. Namun siapa sangka, sesaat kemudian, bukan hanya adegan hayalan tersebut yang tidak terjadi, namun yang diberikan adalah serangan apik dari lawan. Gila, gila, semuanya gila. Mulai dari Han Sanqian, mereka semua gila dari atas sampai bawah. Penganiayaan dan interogasi terus berlanjut, namun kedengarannya lebih seperti gonggongan tidak kompeten atas sebuah rencana yang tidak berhasil. Apa itu legiun berdarah besi? Han Sanqian benar-benar memberi kita pelajaran yang bagus. Si cantik yang menakjubkan terkekeh dan menggelengkan kepalanya, tapi matanya dipenuhi kekaguman. Tujuan menangkap pencuri dan raja terlebih dahulu adalah untuk merebut pemimpin lawan, sehingga kelompok naga tidak memiliki pemimpin dan pasukan menjadi tidak terorganisir. Namun tim Han Sanqian, meski Han Sanqian tidak hadir, tetap menunjukkan sikap ofensif dan tekad yang luar biasa ganas, serta keberanian untuk tidak takut mati. Tim seperti itu benar-benar memalukan,
dan pada saat yang sama, kita harus menghormati mereka dengan rasa kagum. Di udara, Su Yingxia tidak menyangka bahwa keadaan akan tiba-tiba berubah menjadi situasi ini. Dia berdiri tercengang di udara untuk beberapa saat, menyaksikan tanpa daya saat para murid melancarkan serangan balik tanpa nyawa mereka. Saudari Yingxia, sepertinya tidak ada yang mau menyetujui kondisi yang ingin Anda setujui, Ziking tersenyum lembut. Begitu dia selesai berbicara, Ziking bergegas menuju kelompok master dengan backhand-nya, menggunakan semua jenis sihir sejati untuk menyerang dengan gila. Ziking, kamu. Su Yingxia cemas. Namun, tidak ada pilihan lain saat ini, Su Yingxia mengertakkan gigi dan mengikuti Ziking untuk melancarkan serangan lagi. Untuk sesaat, dunia yang damai tadi berubah menjadi pemboman yang kejam. Raungan, jeritan, dan jeritan tak ada habisnya. Bercampur dengan segala jenis anggota tubuh yang patah dan lengan yang patah, seluruh area itu seperti neraka Shuro dan kuburan manusia. Mengandalkan serangan mendadak dan semangat pertarungan yang menentukan seluruh anggota tanpa rasa takut mati, aliansi misterius tersebut pernah membunuh lawan secara tiba-tiba, dan garis pertahanan hampir runtuh setelah membuang helm dan armor mereka. Ning Yue memimpin beberapa muridnya dan akhirnya berhasil menerobos. Sister Yingxia, aku akan melindungimu, dan kamu bisa keluar, kata Ziking dengan cemas. Aku akan melindungimu, dan kamu keluar dan bergabung dengan Ning Yue dan yang lainnya, Su Yingxia dengan tegas menolak. Tidak, kamu pergi ke tempat pertemuan. Kamu masih menggendong kakak senior Qin Suang di punggungmu. Ziking menyelesaikan kata-katanya dan tersenyum, untuk saudara San Qian, kalian berdua adalah orang yang paling penting. Fokus musuh juga adalah kamu. Jadi, Sister Yingxia, jika kalian semua tertangkap, pengorbanan saudara-saudara kita tidak akan ada artinya. Hanya karena aku istri Han San Qian, aku harus melakukan yang terbaik untuk menjaga keselamatan kalian semua saat dia pergi. Berhenti bicara dan dengarkan perintahku. Kalian bisa segera keluar. Serahkan tempat ini padaku. Su Yingxia berkata dengan cemas. Mendengar ini, Ziking hanya tersenyum tipis. Hei, saudari Yingxia, seperti kata pepatah lama, jika jenderal pergi, kehidupan militer akan terganggu. Maaf, saya pergi dulu. Begitu kata-kata itu keluar, Ziking tiba-tiba bergegas menuju banyak master yang mengepung mereka dengan sikap yang mengancam nyawa. Kecepatannya aneh, dan jelas sudah terlambat untuk bergegas dan menghentikannya. Dalam keputusasaan, memikirkan Qin Suang di punggungnya, Su Yingxia tidak punya pilihan lain selain mengertakkan gigi dan keluar. Menghadapi serangan gila Ziking, sekelompok ahli buru-buru membela diri karena naluri. Ketika mereka menemukan niat sebenarnya dari kerja sama kedua wanita untuk membiarkan Su Yingxia pecah, itu jelas sudah terlambat. Meskipun sekelompok tentara elit memiliki keunggulan jumlah dan dapat segera menebusnya, mereka masih tidak mampu melawan Su Yingxia saat ini. Segera, sebuah lubang terbuka di pengepungan, dan Su Yingxia hendak bergegas keluar ketika dia melihatnya. Sial, para idiot ini, Zhu Yansuo berteriak dengan marah, menggerakkan kakinya, dan terbang bersama beberapa orang, untuk mencegah Su Yingxia keluar. Kecepatan mereka sangat cepat, dan meskipun waktu untuk menebusnya kurang lebih sudah terlambat, mengandalkan pasukan elit dalam jumlah besar untuk menunda Su Yingxia, pengepungan masih akan segera selesai. Namun pada saat kritis ini, tiba-tiba tanah berguncang hebat, lalu meledak sekitar 1 meter di depan Zhu Yansuo. Bab 3637 Aku ikut juga. Dampaknya yang besar membuat Zhu Yan tidak bisa bergerak maju sama sekali, jadi dia hanya bisa secara tidak sadar berbalik untuk memblokirnya. Dan segera setelah dia memblokirnya, bersamaan dengan ledakan dahsyat, bayangan hitam tiba-tiba melompat dari tanah dengan keras. Segera setelah itu, bayangan hitam itu mau tidak mau tiba di depan Su Yingxia. Sebelum Su Yingxia hampir tidak bisa bereaksi, dia langsung meraihnya dan terjun langsung menuju lubang yang meledak. Su Yingxia ingin melawan, tetapi ketika dia melihat orang itu datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikutinya ke bawah tanah. Desir, desir, desir. Segera setelah itu, di mata Zhu Yansuo yang luar biasa, tanah tiba-tiba melengkung dan bergerak cepat menuju kejauhan. Ketika Zhu Yansuo menyadarinya sepenuhnya, bayangan Su Yingxia tidak terlihat ketika dia menoleh ke belakang,
dia ingin mengejarnya, tetapi saat ini dia terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah terlalu jauh. Omong kosong apa itu? Zhu Yansuo berteriak dengan marah, matanya melebar, dan dia jelas sangat tidak mau. Lagi pula, baginya, bagaimana mungkin dia tidak kesal ketika bebek yang mencapai mulutnya terbang begitu saja? Zhu Yansuo bahkan tidak tahu, jadi bagaimana dengan orang lain? Satu demi satu kamu melihatku dan aku melihatmu. Kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Melarikan diri. Si cantik yang menakjubkan mengerutkan kening. Dia berada jauh, sehingga dia bisa melihat dengan jelas. Dia dapat dengan jelas melihat seseorang tiba-tiba bergerak cepat di bawah tanah, dan kemudian menyelamatkan Su Yingxia pada saat kritis. Dan dia membawanya jauh dari sini dalam sekejap. Tiba-tiba, dia tersenyum, ada cukup banyak orang berbakat di bawah tangan Han Sanqian. Pantas saja buku kuno itu bisa disembunyikan 100 meter di bawah tanah. Menarik, sangat menarik. Zhu Yansuo panik saat melihat utusan khusus Shenlong tersenyum, lagi pula terkadang tertawa adalah hal yang baik, tapi terkadang senyuman ini adalah jenis tawa lain yang membuat orang panik. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kejar aku. Setelah berteriak mendesak, Zhu Yansuo juga takut membiarkan Su Yingxia melarikan diri akan menyebabkan ketidakpuasan terhadap utusan khusus Shenlong, jadi dia segera memimpin beberapa anak buahnya dan mengejarnya ke kejauhan. Tidak perlu mengejar, tiba-tiba si cantik-cantik berkata. Zhu Yansuo berhenti, menatapnya dengan cemas dan bingung, dan berkata, itu Su Yingxia. Jika dia diizinkan melarikan diri, maka kita. Ini wilayah mereka. Mereka telah bergabung bersama dengan sekelompok kecil orang yang telah menerobos. Mencoba mengepung mereka dalam waktu singkat jelas tidak lebih dari mimpi. Ada hutan besar di belakang mereka. Pertama, tidak kondusif untuk memburu mereka. Kedua, binatang aneh itu belum keluar. Jika mereka menyerang dengan gegabah, saya khawatir itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Tapi, apakah kamu hanya melihat mereka melarikan diri? Tidak apa-apa jika hanya beberapa tentara yang melarikan diri yang dikalahkan, tapi... Kata Zhu Yansuo dengan enggan. Si cantik-cantik tersenyum, jangan khawatir, bukankah kekuatan utama mereka masih berada dalam pengepungan kita? Penatua Shenlong, apa maksudmu? Zhu Yansuo bertanya. Maksudku sangat jelas. Karena pengejarannya sangat sulit, mengapa repot-repot berusaha keras? Bukankah lebih baik menunggu mereka mengambil umpan? Setelah mengatakan ini, wanita cantik yang menakjubkan berdiri dengan lembut dan mengambil langkah ke depan, tersenyum, terlihat sangat percaya diri. Apa maksud utusan khusus Shenlong adalah Su Yingxia dan yang lainnya akan kembali sendiri? Zhu Yansuo bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagus. Kenapa? Hanya bawahan yang seperti orang gila itu. Kata Zhu Yansuo. Meskipun kelompok orang itu menganggap kematian seolah-olah berada di rumah sendiri, hal itu memang pantas untuk mendapatkan cinta dan sakit hati dari jenderal manapun, namun bawahan tetaplah bawahan. Pemimpin harus kembali untuk menyelamatkan mereka dalam situasi ini. Jelas sekali, ini kemungkinan itu mungkin, tetapi tidak besar, dan tidak mungkin, belum lagi utusan khusus Shenlong sekarang percaya diri dan mempertimbangkan dirinya sendiri sampai batas tertentu. Jika sesederhana itu, apakah saya akan begitu yakin? Si cantik yang menakjubkan tersenyum lembut, Tuan Kota Zhu, meskipun Anda pintar, saya telah memberi tahu Anda lebih dari sekali bahwa Anda harus memiliki cukup pengetahuan dan pemahaman tentang musuh Anda. Jika tidak, kesalahan apapun mungkin akan merugikan Anda. Mendengar ini, Zhu Yansuo jelas sedikit terkejut dan bingung. Pada saat yang sama, ada juga sedikit kekhawatiran di hatinya, dia tidak tahu apa yang telah dia lewatkan. Turun dan cepat pergi ke rumah kayu untuk membangun pertahanan. Ikan-ikan kembali untuk menggigit kailnya. Dia tersenyum lembut, tanpa mengatakan apapun secara langsung, tapi berbalik dan berjalan menuju medan perang di sisi lain rumah kayu itu. Bab 3638, Pikiran Utusan Naga. Zhu Yansuo mengangkat kepalanya dan jelas terlihat sangat bingung untuk sesaat. Namun, melihat utusan khusus Shenlong telah berjalan menuju medan perang utama, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyapa anak buahnya dan mengikutinya dengan cepat. Dipimpin oleh keindahan yang menakjubkan,
kelompok tersebut segera tiba di medan perang utama. Ketika para prajurit Gailuo yang telah dikalahkan oleh beberapa orang melihat kedatangan utusan Shenlong, kepercayaan diri mereka tiba-tiba tumbuh kembali, dan hati mereka yang sedikit gelisah akhirnya rileks kembali. Semua perwira dan prajurit, tolong bekerja sama untuk menghancurkan musuh yang tersisa. Mereka bukan lagi hanya yang selamat. Tentu saja Fu Tian tidak akan melewatkan kesempatan untuk tampil di depan utusan khusus Shenlong. Dia berkonsentrasi dan berteriak, memimpin para elit untuk melawan musuh. Pasukan kuasi sisa melancarkan serangan gila-gilaan. Ye Xijun juga terbang ke sisi keindahan yang menakjubkan saat ini dan berkata dengan percaya diri, utusan Shenlong, jangan khawatir, mereka hanyalah tentara dan jenderal yang dengan keras kepala melawan. Mereka tidak akan bertahan lama sama sekali. Utusan khusus Shenlong hanya menunggu di belakang untuk berita kemenangan tentara kita. Tidak perlu mengerahkan pasukan dan pergi ke tempat kejadian secara langsung. Beri saya 10 menit lagi dan saya akan menangkap bandit-bandit ini satu per satu. Si cantik yang menakjubkan tersenyum sedikit, tapi tidak berbicara. Apa? Utusan khusus Shenlong tidak mempercayai Tuan Ye. Harga diri Ye Xijun yang sangat kuat, atau lebih tepatnya harga diri yang rapuh, tiba-tiba berkobar setelah dia tidak menerima jawaban positif dari orang lain, dan dia bertanya sedikit tidak puas. Ya, karena kelalaiannya barusan, Ye membiarkan mereka menerobos secara tidak sengaja, tapi itu hanya kecelakaan. Sekarang, utusan khusus Shenlong, Anda juga telah melihat bahwa kami bereaksi dengan cepat dan melakukan pertahanan yang ditargetkan. Kekuatan utama yang tersisa dari sejumlah besar pasukan musuh telah dikepung oleh kita saat ini, dan sulit bagi mereka untuk terbang meskipun mereka memiliki sayap. Utusan Shenlong tidak akan meragukan ini, kan? Dilihat dari hal tersebut terlihat bahwa para elit kota memang telah mencapai pengepungan terakhir, sebelumnya aliansi misterius masih bisa menggunakan rumah kayu sebagai area belakang untuk dikepung oleh pihak lain. Tapi sekarang, setelah diserang, bahkan area belakang mereka kini dikendalikan oleh para elit, sepenuhnya mengelilingi aliansi misterius itu dalam arti sebenarnya. Ambil beberapa orang elit dari sayap kanan dan konsentrasikan mereka di sayap kiri, sisakan jalan bagi sayap kanan untuk keluar, kata si cantik menakjubkan dengan lembut. Mendengar ini, Ye Xijun tidak hanya bingung tetapi juga benar-benar berhenti, utusan khusus Shenlong, maafkan Ye atas kata-katanya yang belak-belakan, sekarang pasukan kita telah mengepung pihak lain. Sejauh yang kita ketahui, pihak lain hanyalah kura-kura di dalam sebuah guci. Kamu sekarang tapi kamu ingin kami menyesuaikan pasukan kami dan memberi jalan bagi pihak lain. Bukankah pendekatan ini jelas akan memberikan terobosan kepada musuh? Pasukan musuh sekarang seperti binatang buas yang terperangkap. Semuanya diperjuangkan dengan darah, daging, dan nyawa para prajurit. Biarkan mereka yang telah mengorbankan nyawanya bertahan hidup. Bisakah tentara merasa damai? Jangan bilang saya tidak setuju dengan ini, bahkan ribuan tentara kita tidak akan pernah setuju. Setelah selesai berbicara, Ye Xijun memalingkan muka dan membuang muka, jelas meremehkan pengaturannya. Pada saat ketidaktaatan ini, Zhu Yansuo seharusnya segera memarahi Ye Xijun, atau setidaknya mencoba membujuk Ye Xijun dengan baik, tetapi karena dia sendiri penuh dengan pertanyaan, dia menahan kata-kata itu di tenggorokannya. Faktanya, dia tidak memahami cara kerja utusan khusus Shenlong, dan bahkan sangat meragukannya, jadi sampai batas tertentu, Ye Xijun hanya mengatakan apa yang tidak berani dia katakan. Pembentukan pasukan adalah tuduhan dari panglima tertinggi. Kenapa, Ye Xijun, kamu lebih tinggi dariku sekarang? Kalau begitu, mulai sekarang, semuanya akan menuruti perintahmu, dan aku bisa pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, si cantik menakjubkan berbalik untuk pergi. Meskipun status Ye Xijun tidak sebanding dengan orang biasa, bagaimanapun juga, posisi utusan khusus Shenlong berada di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang, yang jauh melampaui apa yang dapat dia bandingkan saat ini. Terlebih lagi, bahkan dia, sang pangeran, sepenuhnya menyadari aturan organisasi yang telah kacau. Dia begitu kuat sehingga dia buru-buru mengubah kata-katanya, utusan khusus Shenlong, Yelah yang ceroboh, tolong hukum dia, tapi Ye juga bingung untuk sebentar, lalu. Mendengar kata-katanya, kecantikan yang menakjubkan itu berhenti sedikit, tetapi matanya beralih ke arah Su Yingxia, ikan besar itu datang.
Bab 3639, Kematian atau Kehidupan. Mengikuti pandangannya, Ye Xijun dan Zhu Yansuo melihat hampir bersamaan, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh ke arah itu. Bahkan hantu pun tidak terlihat, apalagi manusia. Dari mana datangnya ikan sebesar itu? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak bertindak cepat? Begitu dia selesai berbicara, kecantikan yang menakjubkan sudah berjalan cepat menuju medan perang. Melihat utusan Shenlong terburu-buru, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Meskipun Zhu Yansuo dan Ye Xijun adalah dua biksu yang tingginya lebih dari 2 kaki, mereka bingung, tetapi pada saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Setelah keduanya bertukar pandang, Ye Xijun bertanggung jawab untuk mengerahkan pasukan dan menghukum para jenderal, sementara Zhu Yansuo mengikuti jejak utusan khusus Shenlong dan mendengarkan perintahnya. Di bawah tanah saat ini, itu adalah arah yang baru saja dilihat oleh utusan khusus Shenlong. Wajah Su Yingxia tampak serius dan cemas. Ya, di saat yang paling kritis, Trenggiling tiba-tiba muncul dan membawanya pergi. Orang ini tidak pernah terlibat dalam pertempuran sejak awal. Bukan karena dia takut mati, tapi dia tahu lebih baik dari siapapun tentang pentingnya melindungi Xia Wei. Itu tidak hanya berarti bahwa Han Sanqian secara pribadi telah berjanji pada siaran bahwa dia akan melindungi saudara perempuannya. Lebih penting lagi, dalam perjalanannya, Trenggiling menjadi lebih sadar bahwa Xia Wei saat ini adalah penyelamat hidup Han Sanqian. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi pukulan yang sangat fatal bagi Han Sanqian. Dia mengetahui hal ini, jadi dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan dan kapan. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran dimulai, dia segera melarikan diri dari bawah tanah bersama lelaki tua itu, Xia Wei dan Xiao Chunhua, 3 orang yang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan bertarung. Setelah mengirim mereka ke tempat yang aman, dia segera berbalik untuk menyelamatkan Su Yingxia. Untungnya semuanya masih bisa selesai tepat waktu. Namun, setelah dia dikirim untuk bergabung dengan Ning Yue dan orang lain yang telah disebutkan, berita yang sangat buruk langsung menimpanya. Han Nian tidak keluar. Karena pasukan musuh sangat besar dan tidak memiliki penglihatan, untuk melindungi keselamatan Han Nian semaksimal mungkin, Ning Yue selalu membiarkan Si Yu memeluknya dan bersembunyi di tengah-tengah tim. Saat menerobos, pasukan utama Ning Yue secara alami adalah yang pertama menerobos. Namun, saat pasukan musuh dengan cepat melonjak ke depan, seluruh tim terputus. Si Yu dan Han Nian, yang berada di inti tim, hanya tinggal sehelai rambut lagi untuk berhasil menerobos. Namun pada akhirnya, demi alasan keamanan, Si Yu hanya bisa memeluk Han Nian dan bersembunyi di tengah pasukan yang tidak terbunuh untuk melindungi keselamatannya lagi. Ning Yue awalnya berencana untuk mundur terlebih dahulu dan kemudian mengatur ulang formasi untuk membunuh para jenderal dan kembali. Namun di sini mereka bertemu dengan Su Yingxia dan Trenggiling yang juga pecah. Awalnya, Ning Yue bersikeras untuk berbalik dan menyelamatkan Su Yingxia, tetapi Su Yingxia dengan tegas menolak. Pertama, setelah serangkaian pertempuran berdarah, Ning Yue dan yang lainnya jelas-jelas terluka parah, dan satu-satunya orang yang pecah hanya beberapa lusin orang, jadi tidak ada gunanya membunuh mereka kembali. Kedua, karena Trenggiling bisa datang dan pergi bebas di dalam tanah, mereka secara alami dapat menyelamatkannya, juga lebih nyaman dan cepat bagi orang untuk bepergian, dan lebih banyak orang yang menghalangi. Kita hampir sampai. Trenggiling yang bertugas membuka jalan mengingatkan Su Yingxia tepat pada waktunya, membawanya kembali ke dunia nyata. Su Yingxia mengangguk, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun karena kegugupannya. Kita hanya punya satu kesempatan. Kamu harus memanfaatkannya. Begitu aku bergegas, kamu akan segera mencariku. Kita harus segera mengungsi dalam waktu 10 detik. Kalau tidak, begitu musuh bereaksi, kita tidak akan bisa melarikan diri saat itu. Ini menjadi sangat sulit. Su Yingxia mengangguk lagi. Oke, 3, 2, 1, keluar. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terjadi ledakan di tanah, dan 2 bayangan hitam langsung keluar dari tanah. Orang-orang di sekitarnya jelas tidak mengharapkan hal ini, dan jelas terkejut. Dalam kebingungan, 2 sosok hitam telah bergegas menuju pusat tim aliansi misterius.
Ikan besar itu menggigit kailnya. Di sampingnya, kecantikan yang menakjubkan melihat pemandangan ini dan mencibir dengan tenang. Bab 3640, Tertangkap Ikan. Zhu Yansuo terkejut saat melihat Su Yingxia benar-benar pergi dan kembali. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Su Yingxia benar-benar kembali, dan dia bahkan tidak tahu mengapa utusan naga begitu yakin dia akan kembali. Bawahanku bodoh, jadi mengapa mereka meminta nasihat utusan khusus Shenlong? Lihat ke arah yang dituju Su Yingxia dan lihat apa yang ada di arah itu. Ngomong-ngomong, buka matamu dan jangan terburu-buru memberikan jawaban. Zhu Yansuo mengangguk ketika dia mendengar suara itu dan dengan cepat melihat sekeliling. Itulah kekuatan utama dari aliansi manusia misterius yang dengan keras kepala melawan. Meski korbannya tak terhitung jumlahnya, namun tetap menjadi tim musuh terbesar saat ini. Selain itu, meskipun pengepungan tersebut mengalami kekalahan telak, kemampuan taktis kelompok tersebut sangat tinggi, dan mereka masih sangat bergantung satu sama lain dan tetap bersama hingga sekarang. Awalnya, tidak ada yang aneh tentang ini, tetapi justru karena kata-kata utusan khusus Shenlong yang tidak terburu-buru memberikan jawaban, Zhu Yansuo saling menatap langsung lagi. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah ada anak di antara kerumunan itu? Apakah Su Yingxia mengejar anak itu? Zhu Yansuo terkejut. Kamu tidak bodoh. Si cantik yang menakjubkan mendengus pelan, itu Putri Han Sanqian dan Su Yingxia. Namanya Han Nian. Putri Han Sanqian. Zhu Yansuo terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Namun, jika dipikir-pikir baik-baik, sepertinya tidak heran jika Su Yingxia akan pergi dan kembali lagi. Dia benar-benar bodoh. Jika putrinya meninggal, hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah memiliki anak lagi. Tetapi jika dia sendiri meninggal, maka sebenarnya tidak ada apa-apa. Zhu Yansuo menghela nafas. Meskipun dia adalah musuh dan target kita, sebaiknya kau tunjukkan padanya rasa hormat minimal yang seharusnya dimiliki seorang ibu. Si cantik yang menakjubkan meminum dengan sedikit ketidakpuasan. Zhu Yansuo segera menundukkan kepalanya, ya. Dengan kecerdasannya, dia lebih tahu dibandingkan siapapun tentang bahayanya pergi dan kembali. Tapi Anda juga bisa melihat bahwa dia masih memilih untuk menghadapi kesulitan. Inilah sifat agung yang diturunkan dari ibuku. Patut dipuji dan dihormati, bukan hanya bicara omong kosong sepertimu. Setelah mengatakan ini, kecantikan yang menakjubkan menatap tajam ke arah Zhu Yansuo, terlihat jelas bahwa dia sangat marah. Zhu Yansuo benar-benar ingin langsung bermulut besar dan mengatakan sesuatu yang buruk, tetapi dia mengatakan sesuatu yang akan membuat utusan khusus Shenlong tidak senang. Dia bukan pemuda seperti Ye Xijun, dia memiliki latar belakangnya. Jika orang seperti dia menyinggung atasannya, banyak jalan dengan sendirinya akan menjadi sempit. Oke, singkirkan pikiran kotormu itu. Sekarang ikan sudah menggigit kailnya, saatnya menutup jaring. Kali ini, saya tidak akan membiarkan kesalahan apapun. Apakah Anda memahami saya? Begitu dia selesai berbicara, kecantikan yang menakjubkan tiba-tiba terbang dan bergegas menuju Su Yingxia dan yang lainnya. Ketika Zhu Yansuo mendengar perintah untuk menunggu kematian, dia secara alami tidak berani mengabaikannya, dan dengan lambaian tangannya, dia mengikuti dari dekat dengan sekelompok anak buahnya. Di sana, Su Yingxia telah menjadi pusat tim aliansi orang-orang misterius. Ketika Xiu melihat bahwa itu adalah Su Yingxia, dia merasa senang sekaligus cemas. Ibu. Han Nian kecil, ketika dia seharusnya tidak bersalah, menyaksikan hal ini di neraka Asura, yang bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh anak seperti dia. Apakah dia takut? Tentu saja aku takut. Tapi apakah dia bilang dia takut? Belum pernah ada. Terlalu banyak penderitaan sangat disayangkan baginya, tapi pada saat yang sama dia beruntung. Karena cobaan ini telah membuatnya lebih dewasa secara mental dibandingkan anak-anak seusianya, ia tahu bahwa saat ini, orang tuanya, bahkan saudara-saudaranya yang melindunginya sudah dalam bahaya yang ekstrim, jika ia menangis dan panik tidak hanya gagal menghilangkan stres mereka, tetapi juga mengalihkan perhatian mereka dari diri mereka sendiri. Memeluk Han Nian, mata Su Yingxia penuh kepuasan dan kesusahan. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih jauh,
mengetahui bahwa semuanya sudah terlambat, dia membawa Siyu dan pergi. Trenggiling sudah disiapkan, dan Su Yingxia hampir tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk memahami bahwa sudah waktunya berangkat. Namun, begitu Trenggiling bergerak dan membenamkan diri ke dalam tanah, tanah aslinya tiba-tiba berubah menjadi genangan air berwarna biru. Wow! Terdengar suara air, dan 3 orang dewasa dan 1 anak yang seharusnya jatuh ke tanah hanya berkelahi di tanah. Detik berikutnya, mereka keluar dari sisi lain genangan air dan berdiri di sisi lain genangan air. Genangan air. Andai keempatnya tidak basah kuyup oleh air saat ini, saya khawatir sebagian orang akan mengira mereka baru saja melompat dari sisi kiri ke sisi kanan kolam yang ukurannya kurang lebih 1 kaki. Ketiga orang dewasa itu terkejut saat itu juga, dan pada saat ini, disertai dengan pakaian biru yang berkibar dan aroma yang luar biasa, keindahan yang menakjubkan perlahan turun dari langit di depan mereka.